warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 4. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan dulu like, share, dan subscribe pada channel ini. Nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai. Untuk nomor 1, yang termasuk gerak dasar bertumpu adalah titik-titik. A. Berayun, B. Berguling, C. Melayang, D. Headstand. Jawaban yang benar adalah D. Headstand. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Sikap awal bergantung pada palang tunggal, jarak kedua tangan selebar bahu, posisi telapak tangan menghadap ke arah atas, menghadap ke arah kepala, kedua tangan lurus. Sikap tersebut merupakan gerak dasar A. Bertumpu, B. Keseimbangan, C. Bergantung, D. Melayang. Jawaban yang benar adalah C. Bergantung. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yang merupakan gerak dasar dari keseimbangan adalah titik-titik. A. Mempertahankan posisi tubuh selama beberapa detik, B. Berjalan jinjit di atas palang, C. Meloncat berputar 90 derajat, D. Berjalan dengan kedua tangan membentang. Jawaban yang benar adalah A. Mempertahankan posisi tubuh beberapa detik. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Latihan berguling ke depan termasuk dalam gerak dasar titik-titik. A. Berguling, B. Berpindah, C. Mendarat, D. Keseimbangan. Jawaban yang benar adalah B. Berpindah. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Sebuah rangkaian senam yang diiringi musik yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah titik-titik. A. Senam SKJ, B. Menari, C. Melayang, D. Loncat kangkang. Jawaban yang benar adalah A. Senam SKJ. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Mengayunkan tangan dari samping badan hingga lurus, merapatkan tangan sampai turun ke depan, dan menundukkan kepala seperti berdoa, termasuk gerakan titik-titik pada senam SKJ. A. Pendinginan, B. Pemanasan, C. Gerak inti, D. Pelenturan. Jawaban yang benar adalah B. Pemanasan. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Tahapan kedua gerakan inti senam irama ialah titik-titik. A. Melakukan gerakan inti diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan, B. Melakukan gerakan inti dengan berayun, C. Melakukan gerakan berguling ke depan dan ke belakang, D. Melakukan seluruh gerakan dari inti 1 sampai 5. Jawaban yang benar adalah D. Melakukan seluruh gerakan inti 1 sampai 5. Lalu nomor 8. Renang gaya dada adalah titik-titik. A. Berenang dengan sekuat tenaga, B. Berenang dengan cepat, C. Berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, D. Berenang untuk menyelam. Jawaban yang benar adalah C. Berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Lalu nomor 9. Kedua telapak tangan dibuka selebar bahu dan tarik kedua lengan ke belakang sampai
sampai ke depan dada. Tampil sikut agak ditekuk termasuk gaya titik-titik. A. Gaya punggung. B. Gaya dada. C. Gaya kupu-kupu. D. Gaya bebas. Jawaban yang benar adalah B. Gaya dada. Lalu nomor 10. Sikap tubuh saat berenang gaya dada yaitu titik-titik. A. Badan tegap dan tangan membentang. B. Badan mendatar dan tangan membentang. C. Badan telungkup dan mendatar pada permukaan air. D. Badan melayang menghadap ke atas. Jawaban yang benar adalah C. Badan telungkup dan mendatar ke permukaan air. Lalu nomor 11. Gerak tangan saat berenang menggunakan gaya dada adalah titik-titik. A. Telapak tangan saling bertemu dan menempel lalu tarik tangan ke samping kanan dan kiri. B. Telapak tangan ditarik ke atas dan ke bawah. C. Telapak tangan ditarik ke depan dan ke belakang. D. Telapak tangan ditarik ke kanan dan samping secara bergantian. Jawaban yang benar adalah A. Telapak tangan saling bertemu dan menempel lalu tarik tangan ke samping kanan dan kiri. Nomor 12. Yang termasuk dari latihan kelenturan adalah A. Kayang. B. Berenang. C. Mencium lutut. D. Lompat tali. Jawaban yang benar adalah C. Mencium lutut. Lalu nomor 13. Bentuk latihan seperti push up, knee up termasuk pada latihan titik-titik. A. Kelincahan. B. Kekuatan. C. Kecepatan. D. Keseimbangan. Jawaban yang benar adalah B. Kekuatan. Lalu nomor 14. Bentuk latihan permainan untuk memperkuat kecepatan adalah A. Bulu tangkis. B. Gobak sodor. C. Hitam dan hijau. D. Sepak bola. Jawaban yang benar adalah C. Hitam dan hijau. Lalu nomor 15. Bentuk latihan permainan untuk melatih keseimbangan dan kelincahan adalah A. Gobak sodor. B. Lompat tali. C. Sepak bola. D. Voli. Jawaban yang benar adalah B. Lompat tali. Lalu nomor 16. Berikut ini yang termasuk cara penanggulangan penyakit melepuh adalah titik-titik. A. Hindari sumber gesekan sebisa mungkin, jangan tekan lukanya. B. Tekan luka sampai pecah. C. Tekan luka sampai air keluar dan keringkan. D. Diamkan saja sampai sembuh. Jawaban yang benar adalah C. Tekan luka sampai air keluar. Mohon maaf, jawaban yang benar adalah A. Hindari sumber gesekan sebisa mungkin, jangan tekan lukanya. Lalu nomor 17. Berikut ini yang bukan termasuk cara penanggulangan cedera memar, titik-titik. A. Berikan es pada luka memar. B. Pijat perlahan pada luka memar. C. Kompres dengan air panas. D. Kompres dengan air hangat. Jawaban yang benar adalah C. Kompres dengan air panas. Lalu nomor 18.
Yang termasuk perilaku terpuji pada teman sebaya adalah A. Tidak memilih dalam berteman, B. Pilih-pilih teman bermain, C. Sombong pada teman, D. Hormat kepada yang lebih besar. Jawabannya adalah A. Tidak memilih dalam berteman. Lalu nomor 19. Yang bukan termasuk perilaku terpuji pada orang yang lebih tua adalah A. Bila bertemu ucapkan salam, B. Berbicara dengan sopan, C. Taat dan patuh, D. Tidak memperdulikan. Jawaban yang benar adalah D. Tidak memperdulikan. Lalu nomor 20. Berikut ini yang termasuk perilaku terpuji pada teman yang lebih muda adalah titik-titik. A. Sombong pada mereka, B. Mengucilkan teman, C. Memberi arahan yang tidak baik, D. Suka memberikan contoh yang baik. Jawaban yang benar adalah D. Suka memberikan contoh yang baik. Nah, teman-teman, untuk soal pilihan ganda 20 nomor sudah kita bahas dan kita kerjakan. Lalu selanjutnya kita akan mengisi 10 soal esai. Mari kita lanjut untuk nomor 1. Sebutkan gerakan dasar tolakan dengan benar. Jawabannya yaitu letakkan kedua telapak tanganmu di atas peti, tolakan kedua tangan dan kaki sampai badan terangkat. Berat badan ada pada kedua tangan. Saat badan terangkat, segera buka kedua kaki selebar mungkin. Lalu nomor 2. Sebutkan gerak dasar pada gambar di bawah ini. Gerak dasar putaran. Pertama-tama, berdiri tegak dengan tangan dijulurkan ke depan atau direntangkan ke samping. Lakukan loncat-loncat di tempat sebanyak 4 kali. Kemudian, loncat menghadap ke kiri. Lakukan loncat-loncat di tempat lagi sebanyak 4 kali. Kemudian, loncat menghadap ke kanan, kembali ke tempat semula. Lalu nomor 3. Sebutkan gerak dasar pada gambar di bawah ini. Gerak dasar keseimbangan. Permulaan berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Rentangkan kedua tangan ke samping lurus sejajar bahu. Bungkukan badan ke depan sejajar dengan lantai. Salah satu dahi diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Tahan selama beberapa detik. Lalu nomor 4. Sebutkan gerak dasar pada gambar di bawah ini. Jawabannya, gerak dasar melayang. Pertama, berjalan jinjit, kedua tangan merentang untuk menjaga keseimbangan. Setelah sampai di ujung palang, melompat sambil berputar 180 derajat meninggalkan palang. Lalu, nomor 5. Sebutkan gerak dasar pada gambar di bawah ini. Jawabannya, gerak dasar mendarat. Berdiri di atas peti menghadap ke depan, lutut ditekuk dan kedua tangan lurus ke belakang, meloncat ke depan tangan, diayunkan lurus ke atas. Bagian kaki yang pertama mendarat adalah ujung telapak kaki, diikuti dengan tumit dan persediaan kaki, lutut dan pinggul dibelokkan. Lalu nomor 6. Sebutkan sikap doa pada gerakan pendinginan. Jawabannya adalah berdiri tegak, tangan lurus ke bawah di samping badan, jari-jari rapat, kedua tumit kaki rapat, pandangan lurus ke depan. Lalu nomor 7. Sebutkan tahap gerakan pada senam SKJ atau senam kesehatan jasmani. Jawabannya yaitu pemanasan,
Setelah sikap awal benar, mulailah dengan melakukan gerakan jalan di tempat, diikuti gerakan kepala, menoleh ke kanan dan ke kiri, menengadah dan menunduk, dan juga gerakan memutar searah jarum jam, dan juga sebaliknya. Gerakan inti dalam latihan ini dapat dilakukan dengan meluruskan dan menekuk lengan, memanah, mengayun dan mengangkat kaki, meluruskan dan menarik lengan, koordinasi gerakan tangan dan kaki. Pada umumnya, gerakan inti ini dilakukan selama 15-20 menit. Seperti halnya gerakan senam lain, ini pun juga memakai tahap pendinginan, yaitu dengan gerakan peregangan dinamis dan juga gerakan peregangan statis. Lalu lanjut nomor 8. Sebutkan gerakan kaki saat renang menggunakan gaya dada. Jawabannya yaitu gerakan kaki ini dimulai dengan kita menekuk kaki, kemudian tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka, yaitu kaki kanan dan kaki kiri saling berjauhan. Dalam keadaan kaki masih lurus, kaki kita dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kaki kanan agak bersentuhan. Ini dapat menambah daya dorong saat berenang. Lalu nomor 9. Gerakan dasar. Jelaskan gerak dasar pada gambar di bawah ini. Jawabannya yaitu berlarilah pelan-pelan sampai pada balok pertama, melompatlah. Teruskan berlari ke balok kedua, kemudian melompatlah. Lakukan gerakan ini sampai balok kelima. Lalu nomor 10, kita lanjut di nomor terakhir. Sebutkan arti dari gerakan di bawah ini. Jawabannya yaitu ciwang, artinya mencium lutut dengan duduk sikap lari gawang. Lalu cililin, artinya melakukan sikap lilin. Lalu ciber, artinya mencium lutut dengan berdiri. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan 20 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk teman-teman yang membutuhkan file bisa langsung hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.